Pernah nggak sih kamu ngerasa menjelang maghrib itu rasanya beda banget? Jam 5 sore, grup WhatsApp rame. Takjil apa hari ini? Di jalan, pedagang dadakan muncul. Di rumah, kulkas dibuka tutup berkali-kali. Tapi pernah nggak kamu kepikiran, sebenarnya apa sih takjil itu? Dari mana asal katanya? Dan kenapa takjil selalu identik dengan Ramadan? Di video ini, kita bakal bahas lengkap. Apa itu takjil, sejarahnya, sampai jenis-jenis takjil yang sering kita makan tanpa sadar maknanya. Tonton sampai habis, karena ternyata takjil itu bukan cuma soal makanan. Kalau kita bicara tentang Ramadan, ada banyak hal yang langsung muncul di kepala. Puasa, tarawih, sahur, dan tentu saja takjil. Buat sebagian besar dari kita, takjil itu identik dengan kolak, es teh manis, atau gorengan. Bahkan ada yang bilang, puasa itu setengah hari nahan lapar, setengah harinya nunggu takjil. Tapi sebenarnya, apa itu takjil? 1. Apa itu takjil? Secara bahasa, kata takjil berasal dari bahasa Arab, takjil. Artinya adalah menyegerakan. Jadi, takjil bukan nama makanan. Takjil adalah perbuatan menyegerakan berbuka puasa ketika waktunya telah tiba. Artinya, saat azan maghrib berkumandang, kita dianjurkan untuk segera berbuka, tidak menunda-nunda. Namun, seiring waktu dan budaya, terutama di Indonesia, kata takjil mengalami pergeseran makna. Yang awalnya berarti menyegerakan berbuka, sekarang lebih sering dipahami sebagai makanan atau minuman pembuka puasa. Makanya, kita sering dengar kalimat seperti, beli takjil dulu yuk, takjil hari ini apa? Atau, berburu takjil di sore hari. Secara bahasa memang sedikit melenceng, tapi secara budaya, maknanya sudah diterima luas. 2. Kenapa berbuka dianjurkan untuk disegerakan? Dalam ajaran Islam, menyegerakan berbuka puasa punya makna yang dalam, bukan sekedar soal lapar atau haus. Menyegerakan berbuka adalah bentuk ketaatan, bahwa kita berhenti menahan diri tepat saat Allah mengizinkan. Bukan lebih cepat, tapi juga tidak ditunda. Dari sini, kita bisa belajar satu hal penting. Puasa bukan tentang menyiksa diri, tapi tentang disiplin dan keseimbangan. Makanya, berbuka itu cukup dengan yang sederhana dulu. Bukan langsung makan berat berlebihan, tapi sesuatu yang ringan dan manis. 3. Sejarah takjil di dunia Islam. Di masa awal Islam, berbuka puasa dilakukan dengan sangat sederhana. Biasanya dengan kurma dan air putih. Kurma dipilih bukan tanpa alasan. Kurma mengandung gula alami yang cepat diserap tubuh setelah seharian berpuasa. Kalau tidak ada kurma, maka air putih pun sudah cukup. Intinya bukan pada banyaknya makanan, tapi pada menyegerakan berbuka. Tradisi ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia Islam, dan tiap daerah mulai menyesuaikannya dengan budaya lokal. 4. Takjil di Indonesia, budaya yang hidup. Di Indonesia, takjil berkembang jadi fenomena sosial yang unik. Setiap Ramadan, sore hari berubah jadi suasana yang khas. Pinggir jalan dipenuhi pedagang musiman. Ada yang jual kolak, ada yang jual es buah, ada juga yang jual gorengan. Menariknya, takjil di Indonesia bukan cuma soal makanan, tapi juga soal kebersamaan. Ada tradisi berbagi takjil gratis di masjid, di jalan atau di komunitas. Anak muda, relawan, sampai komunitas motor ikut turun ke jalan. Dari sini, takjil bukan cuma makanan, tapi simbol berbagi dan kepedulian. 5. Jenis-jenis takjil yang populer. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling familiar, jenis-jenis takjil. A. Takjil manis tradisional. Jenis ini paling klasik dan hampir selalu ada. Contohnya kolak pisang, kolak ibi, kolak labu, bubur sumsum, candil. Kenapa manis? Karena tubuh butuh energi cepat setelah berpuasa, dan rasa manis membantu mengembalikan stamina. B. Takjil minuman segar. Di negara tropis seperti Indonesia, minuman segar jadi primadona. Beberapa yang populer, es buah, es campur, es kelapa muda, es cincau, es belewah. Minuman ini membantu tubuh terhidrasi kembali setelah seharian menahan haus. C. Takjil gorengan. Nah, ini favorit sejuta umat. Contohnya bakwan, risol, tahu isi, pisang goreng, tempe goreng. Walaupun secara kesehatan sebaiknya tidak berlebihan, gorengan sudah jadi bagian dari budaya berbuka di Indonesia. D. Takjil modern dan kekinian. Seiring perkembangan zaman, takjil juga ikut evolusi. Sekarang muncul puding cup, dessert box, kroffel, minuman boba versi Ramadan, smoothies, dan jus sehat. Anak muda makin kreatif, bahkan banyak yang menjadikan takjil sebagai peluang bisnis musiman. 6. Takjil, lebih dari sekedar makanan. Kalau kita tarik lebih dalam, takjil itu bukan cuma soal apa yang kita makan. Takjil adalah tentang menyegerakan kebaikan, tentang kesederhanaan, tentang berbagi,
tentang menjaga keseimbangan. Ramadan mengajarkan kita untuk menahan, dan takjil mengajarkan kita untuk tahu kapan berhenti menahan. Jadi, lain kali kamu berburu takjil, ingat, yang kamu cari bukan cuma makanan, tapi juga makna Ramadan itu sendiri. Serunya, fenomena war takjil oleh non-muslim saat Ramadan. Setiap Ramadan tiba, ada satu pemandangan yang hampir selalu sama di banyak kota di Indonesia. Sore hari menjelang maghrib, jalanan mendadak ramai. Pedagang dadakan bermunculan, dan satu kata yang sering terdengar, war takjil. Biasanya, istilah war takjil identik dengan orang yang berpuasa. Tapi beberapa tahun terakhir, muncul fenomena yang bikin banyak orang tersenyum sekaligus terharu. War takjil yang justru dilakukan oleh non-muslim. Awalnya ini terlihat seperti hal lucu. Di media sosial, ada video seorang non-muslim bercanda. Puasa enggak, tapi ikut rebutan takjil. Tapi kalau kita lihat lebih dekat, ceritanya ternyata jauh lebih dalam dari sekedar konten lucu. Di sebuah kota kecil, ada seorang pemuda non-muslim. Setiap sore selama Ramadan, dia selalu ikut ke pasar takjil. Bukan karena lapar puasa, tapi karena dia penasaran. Baginya, Ramadan itu punya suasana yang berbeda. Ada kehangatan yang jarang muncul di bulan lain. Orang-orang lebih ramah, pedagang lebih murah senyum, dan makanan jauh lebih beragam. Awalnya dia cuma ikut temannya yang muslim. Katanya, sekali-sekali ikut aja, seru. Hari pertama dia beli kolak dan gorengan. Hari kedua, es buah dan risol. Hari ketiga dia mulai sadar satu hal. Takjil bukan cuma soal makanan. Di hari keempat, dia datang lebih awal. Bukan untuk beli lebih banyak, tapi untuk membantu. Dia ikut ngantri, membantu pegangin plastik, bahkan sesekali membantu pedagang tua yang kewalahan. Ketika azan maghrib berkumandang, dia justru berdiri di pinggir jalan, membagikan takjil ke orang-orang yang masih di perjalanan. Padahal dia sendiri tidak berpuasa. Saat ditanya kenapa mau repot-repot, jawabannya sederhana. Kelihatannya bahagia banget ya, bisa berbagi di waktu ini. Di tempat lain, ada cerita tentang sekelompok anak muda non-muslim yang setiap Ramadan justru ikut berburu takjil bukan untuk dimakan sendiri. Mereka membelinya dalam jumlah banyak, lalu membagikannya gratis di depan masjid. Awalnya banyak yang heran, kenapa kalian ikut-ikutan? Jawaban mereka juga sederhana. Kami cuma pengen ikut merasakan atmosfernya. Tidak ada niat pamer, tidak ada niat cari pujian. Hanya ingin menjadi bagian dari kebaikan yang sedang terjadi. Fenomena war takjil oleh non-muslim ini sempat menuai komentar beragam. Ada yang menertawakan, ada yang menyayangkan. Tapi jauh lebih banyak yang justru tersentuh. Karena di balik semua itu, yang terlihat bukan perbedaan agama, melainkan rasa kebersamaan. Takjil jadi titik temu. Bukan soal siapa yang puasa, tapi soal siapa yang mau berbagi. Salah satu kisah yang paling mengena adalah tentang seorang ibu non-muslim pemilik warung kecil. Setiap Ramadan, dia justru memperbanyak stok minuman dan gorengan. Bukan karena ingin untung besar, tapi karena dia tahu, di bulan itu, banyak orang berbagi. Kadang kalau ada anak kecil yang tidak punya uang cukup, dia bilang, "Ambil aja, nanti aja bayarnya." Baginya, Ramadan adalah bulan yang berbeda, dan dia menghormatinya dengan caranya sendiri. Dari semua kisah itu kita belajar satu hal penting. Ramadan bukan hanya dirasakan oleh mereka yang berpuasa, tapi juga oleh mereka yang hidup berdampingan dengan orang-orang yang berpuasa. War takjil yang dilakukan oleh non-muslim ini bukan tentang merebut makanan, bukan tentang ikut-ikutan tren, tapi tentang rasa ingin tahu, rasa hormat, dan rasa ingin ikut berbagi kebahagiaan. Di tengah dunia yang sering ribut soal perbedaan, takjil justru jadi simbol persamaan. Semua orang senang makanan, semua orang senang berbagi, dan semua orang, tanpa melihat latar belakang, bisa ikut merasakan hangatnya Ramadan. Jadi kalau suatu hari kamu melihat non-muslim ikut war takjil, mungkin yang mereka kejar bukan kolak atau gorengan, tapi rasa kebersamaan yang hanya muncul setahun sekali. Dan mungkin, itulah makna Ramadan yang paling sederhana, namun paling dalam. Jika kamu suka konten seperti ini, satu langkah positif setiap hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.